Kita lanjutkan mulazamah kitab Tauhid. Tadi sebelumnya ada masukan dari Akhuna Aldi tentang penyampaian bab. Tadi iktisadun fis sunnah khairun min ijtihadin fil bid'ah. Akh Aldi mengatakan bahwasanya bukankah terjemahannya ijtihadun itu adalah bersungguh-sungguh. Nah, itu adalah terjemahan yang asli. Namun ketika kita menyampaikan kepada masyarakat beda dengan kajian. Kalau kita disebutkan mengamalkan sunnah jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh di atas bid'ah, kita menerima. Benar, orang yang mengamalkan sunnah pasti lebih baik daripada orang yang bersungguh-sungguh melakukan bid'ah. Ini ketika orang tersebut tahu hakikat sunnah dan bid'ah. Tadi saya pikir ini gimana menyampaikan di masyarakat yang notabene masih belum paham tentang bid'ah. Makanya saya tadi terjemahkan dengan menyimpulkan secara pribadi sebuah amalan yang akhirnya terjatuh ke dalam bid'ah, ya, supaya mereka tercapai sesuatu yang ingin saya sampaikan di awal bab tadi saya terjemahkan apa? Ini adalah pesan, otomatis pesan langsung supaya kita beramal di atas dalil, supaya beramal di atas dalil, tidak menyimpulkan dengan kesimpulan pribadi. Ini tazkir dari Akh Aldi, jazakallahu khair, jazahullahu khairan, ya, wa barakallahu fihi ala ilmihi wa ala tazkirihi wa waffaqahu Allah wa iyana jami'an. Qul amin, ya, ana mendoakan antum. Baik. Kemudian juga tadi saya sebutkan peringatan Maulid yang disamarkan, ya, pada bulan-bulan ini disamarkan. Dia nggak meringati Maulid dengan membaca sholawat, dengan apa biasanya mulutan? Bukan mulutan. Makan terus baca sholawat apa? Ada nanti apa kalau berdiri? Mahalul qiyam. Nggak ada itu. Tapi ini organisasi yang menisbatkan kepada sunnah, nggak mau, anti maulid. Tapi di hari maulid baca sirah Nabi. Baca sirah Nabi. Ini sama aja. Ya, sama aja. Kalau ditanya coba, mengapa Anda membaca sirah Nabi? Ini kan hari kelahirannya Nabi. Lah sama berarti. Ya. Ini ormas-ormas seperti tadi ada di sini soalnya, makanya saya bawakan. Ada anak-anak TPG di sini. Kemudian ada salah seorang utusan dari mana enggak tahu datang. Ternyata ngaku saya dari DDI, bahwasanya punya acara apa gitu namanya. Anak mendengarkan dari atas. Yang ini adalah acara tahunan. Nah, langsung acara tahunan di bulan Rabiul Awal, ternyata yang disampaikan sirah Nabi. Ya. Ini mulutan versi sunnah namanya. Tidak ada ini, tidak ada. Ya, ya. Nanti pas khutbah Jumat itu sirah Nabawi juga gimana? Sama. Kalau dia motivasinya mengkhususkan di bulan Rabiul Awal, sama. Ya, itu semua harus ditiadakan. Sampaikan sirah Nabi di bebas tanpa terkait dengan bulan Rabiul Awal. Nah, ya karena terus terang mereka saat ini menampilkan akidah, bahkan mendeklarasikan kami bukan akidah salaf. Loh iya, akidah kami Asy'ari. Makanya hari ini semakin susah. Tapi ini pendapat anak pribadi, jangan diikuti. Anak pribadi semakin susah
menggolongkan mereka ke ahlu sunnah karena sudah deklarasi, kita bukan asumsi lagi. Mereka mengatakan kami di live sosial media, kami akidah Asy'ari. Kami metode asma wa sifat kalau enggak tafwid, takwil. Jelas mengatakan tanpa asumsi lagi, bukan dzon lagi sudah. Ya. Naam. Yang lihat ini sebagian dari salafi itu juga alasannya ambil momen, Ustaz. Alasannya? Ambil momen, jadi kan masyarakat kan fokusnya ke Nabi. Nah, Jadi dakwah tematik yang disampaikan di bulan Rabiul Awal itu mengangkatnya sirah Nabi. Umumnya seperti itu salafi, Ustaz. Yang lihat sebagian salafi ya ada. Alasannya seperti itu, ambil momen. taib. Mengcounter mereka menyampaikan yang bid'ahan dan lain-lain, kita menyampaikan sesuai sunnah itu. Tapi yaitu di momen-momen Rabiul Awal ini. Taib. Sekarang dianggap itu adalah sebuah hal yang akhafud dhararain, anggap. Apakah ada goalsnya? Apakah umat itu jadi sadar dengan sunnah? Nggak ada, sama aja. Apakah kemudian acara ini tiap tahun gitu? Ya, sama aja. Akhirnya jatuh ke dalam perayaan, jatuhnya dalam perayaan akhirnya. Perayaan versi bid'ah, perayaan versi sunnah. Nggak ada sama sekali. Ya. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya ini baik, maka pendahulu-pendahulu kita sudah melakukannya. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu setelah Daulah Fatimiyah sudah ada maulid itu. Kenapa dia nggak melakukan? Menceritakan sirah Nabi apa? Ya. Dan kedustaan mereka juga kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, mengatakan bahwasanya orang yang merayakan maulid selama niatnya mencintai Nabi maka boleh. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata dia di kitabnya Iqtidha' Shiratal Mustaqim, kadzdzab, dusta. Maksudnya memang Ibnu Taimiyah mengatakan yuthabu ala mahabbatihim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka diberikan pahala karena mencintai Nabi. Ditarik mencintai Nabi ke perayaan Maulid, bukan. Maksudnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia diberikan pahala, mereka mencintai Nabi jika mereka mengamalkan sunnah Nabi. Karena Syekhul Islam tegas di dalam hukum Maulid ini. Tegas dalam hukum Maulid. Nah, kita lanjutkan di mulazamah kita. Ayyul bab al-an. طيب طيب اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. تفضل، من يقرأ؟ دكتور. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a anna ba'da hadhihi al-ummati ta'budul awsan. Ma ja'a anna ba'da hadhihi al-ummah ta'budul awsan. Bab yang membahas di dalamnya atau bukti di dalamnya bahwasannya sebagian umat ini masih menyembah berhala. Makanya menggunakan sighah mudhari'. Li'anna al-mudhari' yufidu istimrar. Karena mudhari' ta'budu, pakai ta'budu. Karena mudhari' itu menunjukkan perbuatan itu masih dilakukan. Perbuatan itu masih dilakukan. Ya. Dan bab ini merupakan bantahan kaum musyrikin yang menyangka masa jahiliyah sudah habis, otomatis kesyirikan sudah habis. Tidak ada lagi kesyirikan. Ya. Tapi
justru mereka sendirilah yang melakukan perbuatan syirik. Ya, maka bab ini membahas tentang hal tersebut. Naam, tafadhal. Allah Ta'ala, alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Dalil pertama firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab. Ya, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad kepada orang-orang yang mereka diberikan bagian dari Alkitab? Bagian dari Alkitab memang pada asalnya adalah Yahudi dan Nasrani. Memang pada asalnya adalah Yahudi dan Nasrani, tapi termasuk di dalamnya kaum muslimin. Kaum muslimin ahlul kitab atau bukan? Ahlul kitab sama. Apa makna ahlul kitab? Orang yang diturunkan pada mereka kitab, dan kitab kita adalah Al-Quran. Kitab kita adalah Al-Quran ini secara bahasa. Namun secara istilah memang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Namun di dalam ayat ini masuk larangan, masuk ancaman kepada kaum muslimin. Ya, utu nasiban minal kitab. Mereka diberikan bagian dari kitab. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Namun mereka masih beriman kepada al-jibti wat taghut. Ya, Umar bin Khattab mengatakan al-jibt ini adalah kesyirikan atau sihir. At-taghut, taghut ini adalah al-kihanah atau perdukunan, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. At-taghut adalah yang disembah selain Allah. Al-jibt kullu syai'in yata'allaqu bil kahanah. Seperti sihir, perdukunan. Ya. Taghut masuk di dalamnya syaitan. Taghut masuk di dalamnya syaitan. Mengapa disebutkan seperti ini? Allah Subhanahu wa taala menyindir utul kitab. Mereka diberikan kitab. Artinya di dalam kitab tersebut mereka diperintahkan untuk menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut. Namun mereka masih beriman kepada taghut, al-jibt wa taghut. Wa yaqulun, bahkan mereka mengatakan lil ladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Orang-orang itu jauh lebih hebat, jauh lebih berpetunjuk daripada orang-orang yang beriman. Dia jauh lebih benar jalannya. Ya, antum lihat sekarang orang yang pergi ke dukun baca zodiak dianggap lebih orang pinter daripada kita, gitu loh. Daripada orang-orang yang dia belajar kitab, daripada orang yang mengikuti sunnah. Dikatakan ini kaum yang tertinggal. Namun orang-orang yang update dengan zodiak, atau ketika ada masalah pergi ke dukun, yu'minuna bil jibti wat taghut haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka ini jauh lebih berpetunjuk daripada orang yang beriman. Nah, maqala wa qawlihi ta'ala nabbi'ukum bi syarrin min zalika masubatan indallahi man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut ulaika syarrun makanan wa adallu an sawa'is sabil. Nah, ini ada di surat Al-Maidah. Ana ingin bacakan tafsirnya dari Syekh As-Sa'di kepada antum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "hal unabbiukum bisyarrin min dzalik?" Ya. Maukah kalian aku beritahu terhadap sesuatu yang lebih buruk dari hal tersebut? Ya. Sesuatu yang lebih buruk daripada hal tersebut.
matsubatan 'inda Allah, yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Man la'anahu Allah wa ghadiba alaih, orang-orang yang Allah laknat dan Allah murkai. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut, dan Allah jadikan sebagian dari mereka kera-kera dan babi-babi, dan mereka menyembah taghut. Ulaika syarrun makanan wa adallu an sawa'is sabil, mereka ini adalah orang-orang yang lebih buruk kedudukannya dan lebih sesat, wa adall, lebih sesat, an sawa'is sabil, dari jalan yang lurus. Saya bacakan tafsir dari Syekh As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan walamma kana qadhuhum fil mu'minin, dan ketika mereka orang-orang musyrikin munafikin mencela kaum mukminin, yaqtadi annahum ya'taqiduna annahum ala syarr, dan mereka meyakini bahwasanya kaum mukminin itu berada di atas keburukan, ya. Allah mengatakan, qul, jawab wahai Muhammad pada mereka, ya, hal unabbiukum bisyarrin min dzalik, kalau kalian mengatakan kami ini buruk, kata Allah, katakan pada mereka, tahu enggak yang lebih buruk? Tahu enggak yang lebih buruk? Alladzina qamtum fihi alaina ma'at tanazzuli ma'akum, yang kalian hukumi kami dengan hal itu, maksudnya. Tapi kalian jauh lebih buruk, yaitu orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah, dan Allah menjadikan mereka kera dan babi dan menyembah kepada taghut, Ulaika syarrun makana, maka mereka ini jauh lebih buruk kedudukannya daripada orang yang mereka cela, itu kaum mukminin, wa adallu an sawa'is sabil, dan mereka lebih sesat daripada kaum mukminin dari jalan yang lurus, ya, dari jalan yang lurus. Ini maknanya dari ayat ini adalah seperti ayat yang di atas, mereka mengatakan haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Orang-orang musyrik, orang-orang munafik mengatakan orang yang beriman ini tidak jauh lebih baik daripada orang musyrik. Ayat yang kedua juga sama. Ini adalah jawaban Rasulullah dari celaan mereka. Sebelumnya mereka mencela bahwasanya kaum mukminin adalah kaum yang buruk. Kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu untuk menjawab hal ini, yaitu kalian yang jauh lebih buruk. Kenapa? Kalian menyembah kepada taghut, abadat taghut. Ya. Nah. Qaulihi ta'ala qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Ya. Orang-orang yang ghalabu 'ala amrihim, mereka menguasai perkara. Mereka menguasai masyarakat. Dia mayoritas di situ. Mereka orang yang menanglah, ya. Itu mayoritas. Lanattakhidanna 'alaihim masjida. Ya, lanattakhidanna 'alaihim masjida. Sungguh kami akan menjadikan, lanattakhidanna 'alaihim, kami akan hidupkan masjid untuk mereka. Apa maksudnya? Kita langsung baca saja di tafsir As-Sa'di. Ini surat Al-Kahfi. Beliau mengatakan yang sebelumnya faqalu bnu alaihim bunyana, ya, mereka mengatakan bangunlah untuk mereka sebuah bangunan, ya,
Allahu a'lamu bihalihim wa ma'alihim. Wa qala man ghalaba ala amrihim wa humul ladzina lahumul amr lanattakhidhanna 'alaihim masjida ay na'budu Allah ta'ala fihi wa natadhakkaru bihi ahwalahum wa ma jara lahum wa hadha al-halatu mahdhura naha 'anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa dhamma fa'iliha. Ya. Wa fi hadha al-qissah dalilun ala anna man farra bidinihi minal fitan sallamahu Allahu minha. Nah, saya baca lengkap dulu. Naha anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa dhamma fa'iliha wa la yadullu dhikraha huna ala adami dhammiha fa inna as-siyaqa fi sya'ni ta'dhim ahli al-kaffi wath-thana'i 'alaihim wa anna ha'ula'i wasalat bihimul hal ila an qalu ubnu 'alaihim masjida ba'da khawfi ahli al-kahfi asy-syadid min qaumihim wa hadzarahum min al-ittila'i 'alaihim fa wasalatil halu ila ma tara. Ini adalah ungkapan dari penduduk setempat ketika mengetahui ada sebagian pemuda yang bersembunyi di gua dalam surat Al-Kahfi, ya, bersembunyi di gua. Kemudian orang-orang yang melakukan kesyirikan di situ mengatakan lanattakhidhanna 'alaihim masjidah. Maka kami nanti akan jadikan tempat ibadah. Gua, tempat persembunyian para pemuda tersebut. Yang dianggap orang-orang saleh tersebut. Ya. Naam, wasil. Qala an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala latattabi'unna sanana man kana qablakum hazwal qudzati bil qudzah hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuhu qalu ya Rasulullah al yahuda wan nasara qala faman akhrajahu. Baik. Kemudian berikutnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sebelum kita baca hadis, kita simpulkan dulu ayat 1 2 3. Apakah sesuai dengan judul bab? Apakah sesuai dengan judul bab? Beliau berdalil dengan 3 ayat ini. 3 ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah mengetahui menyembah itu hanya kepada Allah, Allah tidak menjamin mereka bebas dari kesyirikan. Ayat yang pertama di situ menyebutkan bahwasanya utu nasiban minal kitab. Mereka sudah diberikan Alkitab. Di situ tertera menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Namun mereka masih yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka masih beriman kepada sihir dan syaitan. Menunjukkan apa di sini? Walaupun kitab itu sudah turun, maka kesyirikan belum hilang. Karena judul bab tadi tujuannya adalah membantah tuduhan orang musyrik bahwasannya ketika Rasulullah sudah datang maka kesyirikan enggak ada lagi, hilang. Buktinya di sini Allah mengatakan orang sudah diberikan kitab. Artinya risalah sudah sampai. Masih melakukan syirik enggak? Mana? Yu'minuna bil jibti wa taghut. Pakai fi'il apa? Mudhari'. Pakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan dia masih melakukan. Ayat yang kedua menyebutkan orang-orang yang mencela kaum muslimin. Orang-orang yang mencela kaum muslimin. Kemudian di situ Rasulullah dikatakan qul, berarti sudah ada Rasulullah atau belum? Sudah ada. Di situ ada qul. Qul itu adalah perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap qul dalam Al-Qur'an, qul huwallah, qul a'udzu birabbin nas. Qul itu semuanya adalah khitab kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad.
Ya, katakanlah gitu. Menunjukkan di sini risalah sudah sampai. Kemudian Nabi Muhammad diperintahkan untuk membantah. Siapa yang dibantah? Terakhirnya disebutkan wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut. Ya, orang-orang yang Allah laknat dan Allah murkai. Siapa? Ya ahlul kitab. Mereka masih berbuat syirik. Contohnya wa 'abadat taghut. Mereka menyembah taghut. Ya. Kemudian di surat Al-Kahfi itu juga akan membangun tempat ibadah atau masjid ya di tempat gua tersebut. Kemudian hadis yang dibaca. Jadi dari 3 ayat ini sudah mendukung judul bab. Ditambah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'anna sunana man kana qablakum." Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Hadwal qudzati bil qudzah, sedikit demi sedikit. Ya, maksudnya di situ sedikit demi sedikit. Di dalam riwayat lain shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabb, sampai seandainya kata Rasulullah mereka itu masuk lubang dab. Ini adalah majaz, kiasan. Artinya apa? Seandainya masuk lubang dab, maknanya apa? Seandainya syariatnya itu susah tetap diikuti. Ada lagi? Hah? Ada lagi? Seandainya mereka melakukan hal yang sia-sia, yang remeh, masuk lubang dhab, remeh, nggak ada artinya. Maksudnya perbuatan yang konyol sekalipun gitu. La dakhaltum, kalian akan mengikutinya. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, apakah yang antum maksud Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, faman, siapa lagi? Ya, akhraja. Hadis ini sahih muttafaqun alaih. Hadis ini apa hubungannya dengan judul bab? Semakin membuktikan dari dalam lafaz la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Yang mengucapkan siapa? Rasulullah. Apakah kesyirikan hilang? Enggak. Rasulullah mengatakan tetap kalian akan mengikuti sunnah-sunnah umat sebelum kalian. Masa jahiliyah masih kalian ikuti. Nanti ada riwayat yang lain, ya arba'atun minkum khisalul jahiliyah. 4 hal yang masih berada di dalam kalian wahai orang beriman, yang merupakan perbuatan jahiliyah. Yang termasuk kesyirikan di dalam hal tersebut adalah al-istisqa'u bil anwa. Ya, minta hujan kepada bintang-bintang. Harusnya minta hujan kepada Allah, dia minta hujan kepada bintang-bintang. Ya, jadi kesyirikan masih ada. Hadis ini menunjukkan sungguh kalian, pakai fi'il mudhari' lagi. La tattabi'anna. Kalian akan mengikuti, nanti juga masih akan mengikuti. Ini membantah bahwasanya kesyirikan sudah tidak ada. Kesyirikan masih ada dan bahkan bentuknya semakin diperbaharui. Bahkan kaum muslimin karena banyaknya jenis kesyirikan tersebut sampai-sampai mengira itu bukan jenis kesyirikan. Ya, banyak dari sekarang orang mengatakan kalau bukan karena ente urusannya nggak selesai. Gimana? Syirik. Kalau bukan dokter fulan, kalau bukan karena obat ini,
Terlalu banyak jenis kesyirikan sampai dikira biasa. Nah, berikutnya. Thumma qala wa li Muslim an Thauban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha zawalil ardh fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya fi minha ma zuwiya li minha wa u'titul kanzaini al-ahmar wal abyad wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'ammatin wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum wa inna rabbi qala ya Muhammad inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu wa inni a'taituka li ummatik alla uhlikahum bisanatin ammatin wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum walau jitama'a alaihim man biaqtariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'dan. Dan di dalam riwayat Muslim an Thauban, dari Thauban radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha zawaliyal ard, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan secara ini termasuk mukjizat ya, Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan replika bumi di hadapanku. Kayak kita lihat globe itu, tapi ini Rasulullah tampakkan semuanya di hadapan mata beliau yang tidak dilihat orang lain. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku pun melihat bagian timur sampai baratnya. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha, dan aku lihat di sana umat Islam ini akan menguasai bagian bumi barat sampai timur. Sampai di sini ini adalah bantahan kepada kelompok-kelompok yang sangat berlebihan dalam mengkhawatirkan kelanggengan agama Islam, sehingga mereka mengatakan kalau tidak demikian, yaitu tidak turun ke jalan, maka Islam akan punah. Jika kita tidak menyuarakan begini dan begitu, ya, seperti Anda ngaji kitab dari masjid ke masjid, AC satu ke AC lainnya, ya, maka Islam sudah hilang nanti. Inilah kami para pejuang Islam sesungguhnya, sedangkan kalian adalah ulama haid wan nifas. Ya, kalian hanyalah mempelajari, maksudnya haid dan nifas apa? Kitab taharah. Sudah selesai, nanti belajar kitab lagi. Ini umat Islam dicabik-cabik, Palestina sudah hancur dan lain sebagainya. Ikutlah umat kepada mereka dengan kejahilan. Pertanyaannya, apakah Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan umat Islam ini dengan kejahilan? Hasya wa kalla. Tidak ada sejarahnya. Tidak ada sejarahnya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus seorang rasul dengan membawa dinul huda wa dinul haq, petunjuk, huda, petunjuk. Maksudnya apa? Ilmu. Wa dinul haq, agama yang hak, maksudnya amal saleh. Dua ini yang dibawa oleh Nabi SAW, diajarkan kepada umatnya. Apa janji Allah? Liyuzhirahu,
'ala ad-dini kulli. Allah akan menangkan kaum muslimin dengan dua senjata ini, ilmu dan amal. Ya, bagaimana mungkin mereka menyelamatkan umat ini tanpa ilmu? Bagaimana mungkin? Sedangkan hal-hal yang kecil saja butuh ilmu. Perkara di kamar mandi, kita buang hajat, ada ilmunya? Ada. Perkara remeh. Bagaimana mau menyelamatkan dunia tanpa ilmu? Saya cerita sedikit, pernah ditelepon salah seorang jama'atut tabligh. Ya, Ustadz tolong bantu saya jual mobil. Jual mobil. Oh ya, namanya jual mobil biasa, perdagangan, masalah dunia. Oh ya, dia nyebut motivasinya, ini yang bikin saya mundur. Apa motivasinya? Kata dia, umat Islam sudah dicabik-cabik. Loh, apa hubungannya jual mobil dengan umat Islam? Ini saya jual mobil untuk khuruj, katanya. Untuk keluar 40 hari. Kalau gitu nggak jadi, kita bilang. Loh, kenapa? Kamu tahu umat Islam dicabik-cabik? Tahu. Mulai kapan? Bingung dia. Saya kasih tahu mau? Iya, mulai Umar Ibnul Khattab terbunuh. Karena Hudzaifah Ibnul Yaman mengatakan kepada Umar Ibnul Khattab bahwasanya fitnah akan masuk ke dalam umat ini seperti pintu yang rusak, didobrak. Umar Ibnul Khattab mengatakan pintu itu dibuka atau didobrak? Didobrak. Maksudnya tidak mungkin ditutup kembali. Fitnah akan masuk di situ. Dan benar. Dan Hudzaifah mengatakan pintunya itu adalah engkau, wahai Umar. Ketika Umar dibunuh, bagaimana? Fitnah dalam Islam. Mulai zaman Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, terus tidak berhenti. Diam dia. Terakhir tanya, ini mazhab apa ini? Wahabi ini, katanya. Tinggal tutup aja kalau sudah gitu kan. Ya, jadi mereka sendiri mau membenahi umat tanpa ilmu. Apa batasan atau dasar Anda mengatakan umat Islam ini dicabik-cabik? Ya, padahal dia bagian dari umat yang tercabik-cabik. Artinya tidak tahu ilmu, tidak mengerti dasar agamanya. Naam. Belum. Wa u'titul kanzain, dan kemudian aku diberikan al-kanzain. Dua, al-kanzun ma makna al-kanz? Harta yang terpendam. Ya, kalau al-kanzu itu harta yang di bawah tanah. Harta yang tersimpan maksudnya. Apa istilahnya? Al-kanz, ya. Yang dimaksud ahmar wal abyad. Sebagian menafsirkan emas dan perak. Sebagian menafsirkan al-ahmar wal abyad ay Romawi Persia. Romawi dan Persia. Al-ahmar ini adalah dari Romawi, al-abyad Persia. Dari kulitnya. Al-ahmar, kulit orang Romawi itu cenderung agak memerah. Abyad orang Persia, putih-putih. Wa inni sa'altu rabbi li ummati, dan aku pun memohonkan umatku kepada Allah alla yuhlikaha bisanatin bi'amah, supaya janganlah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dengan paceklik yang berkepanjangan. Jadi kalau ada paceklik kemudian turun hujan, panjang lagi pacekliknya, turun hujan lagi, nggak sampai apa? Kekeringan umat Islam. Wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim, ya, dan supaya janganlah mereka dikuasai oleh musuh, ya, janganlah mereka dikalahkan atau sampai dikuasai oleh musuh. Fayastabiha baydatahum, sehingga musuh-musuh tersebut menghalalkan darah mereka atau
memporak-porandakan daerah mereka. Wa inna rabbi qal, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni idza qadaitu qada'an, sesungguhnya aku apabila memutuskan sebuah perkara, fa innahu la yurad, maka tidak akan bisa ditolak. Allah Subhanahu wa taala kalau memutuskan perkara apa? Tidak bisa ditolak. Wa inni a'taituka li ummati, perhatikan. Dan sesungguhnya aku memberikan kepada umatmu alla uhlikahum bisanatin 'amah. Ya, tidak akan ditimpa paceklik yang berkepanjangan. Walaupun separah apapun masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan. Wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan saya tidak akan menguasakan kepada mereka musuh dari diri mereka sendiri. Fayastabiha baydatahum, sehingga musuh tersebut bisa menghancurkan daerah mereka atau menumpahkan darah mereka. Walau ijtama alaihim min aqtariha, man bi aqtariha, walaupun semuanya berkumpul dari ujung ke ujung, musuh tersebut gak bisa mengalahkan kaum ini, tetap masih ada. Dan ini pernah terjadi pada tahun sekitar abad ke-5 Hijriah, 460 sekian lah, abad ke-5 Hijriah. Pernah dengar cerita belum? Ada Sultan Turki yang bernama Alif Arsalan. Sudah benar? Alif Arsalan ini satu-satunya khalifah pada waktu itu yang adil, yang masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan khalifah ini beroperasi di Kufah, yang pada saat itu ada raja, ada seorang raja. Ini cerita sedikit, tidak apa-apa. Ada raja yang bernama Armanus, ya, Armanus, atau bahasa baratnya Romano, bukan bahasa Rumnya, bahasa Romanya, Romano atau Armanus. Nah, ini mengumpulkan seluruh pasukan, bukan dalam waktu yang singkat, bertahun-tahun. Niatnya untuk apa? Menghabiskan Islam. Menghabiskan Islam. Ini bisa kisah ini dilemparkan kepada mereka, para Harokiyun. Ya. Sampai disebutkan ada 25 batrik. Batrik itu sekitar 1 batalion. Batrik maksudnya batalion. 1 batalion kurang lebih ada 25.000. Dikali 25 berapa? 25 kali 25 berapa? 625 ribu lebih. 25.000 batrik, bukan 25 batrik. 20, berarti 20 nolnya 6. 625 juta orang. Sampai disebutkan oleh penulisnya ketika mengarungi padang pasir itu seperti gelombang laut. Niatnya ingin menghabiskan Islam sampai akar-akarnya. Dan semuanya saat itu, semuanya khalifah, semuanya boneka. Sudah dikuasai, tinggal minggir aja. Tinggal satu. Ini yang nggak bisa dikuasai, Alif Arsalan. Ya. Beliau bersama salah seorang ulama yang bernama Abul Hasan. Beliau seorang ulama bernama Abul Hasan. Abul Hasan ini kisah terkenalnya, dia adalah seorang ahli fikih yang pada saat itu pernah ditangkap, kemudian dilepaskan singa kepada beliau. Saking takutnya kepada Allah, nggak mundur. Ya, sampai singa itu mendekat, kemudian pergi lagi singa tadi. Maka sang raja heran, ditanya,
Apa yang kamu lakukan kepada singa tadi? Nggak ada. Nggak ada apa-apa. Kenapa Anda tidak lari? Saya tadi mikir. Bukannya saya tidak takut saya cuma kalah sama pikiran saya. Saya tadi mikir, jika air liur anjing itu najis, saya nggak tahu itu. Singa ini kan termasuk dari anjing. Bagaimana tapi hukum air liurnya itu? Najis atau tidak kalau saya terpegang nanti, terkena nanti hukumnya. Bukan takut, memang saya takut tapi kalah sama analisa saya ini. Menunjukkan takutnya kepada Allah lebih besar. Maka singa tadi berarti ini tokoh ulamanya bernama Abul Hasan. Ya. Pada saat itu sudah beredar berita bahwasannya pasukan ini sudah bergerak dan akan melenyapkan kerajaannya Alif Arsalan. Maka Alif Arsalan manusiawi ya, sempat takut dan gemetar, kemudian mengumpulkan bala tentara, ternyata hanya ada 20.000. Hanya ada 20.000. Kemudian Alif Arsalan disebutkan dalam riwayat tersebut bersimpuh duduk dan mengambil tanah, meraupkan ke wajahnya sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, selamatkanlah kami. Ya, selamatkanlah kaum muslimin." Maka beliau pun bersiap pada waktu itu di hari Rabu. Di hari Rabu bersiap-siap ingin menghadapi pasukan tadi, ingin menjemput keluar. Kemudian seorang ulama ini mengatakan, Abul Hasan, jangan, kita tunda sampai hari Jumat, setelah sholat Jumat. Ya, setelah sholat Jumat, instruksikan kepada seluruh khutbah, seluruh khatib yang ada di negeri ini untuk mereka mendoakan kita, ya, dan memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk bertahan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini juga motivasi kekuatan doa, ya, dan Alif Arsalan mentaati perintah dari seorang ulama ini. Sampai akhirnya setelah sholat Jumat lah baru mereka bergerak. Macam demo aja ya. Biasanya kan habis Jumatan ya. Ambil dari kisah ini ya. Kemudian singkat cerita mereka menghadapi pasukan tersebut, ya. Bagaimana hasilnya? Hasilnya adalah pasukan yang segitu besar terpukul mundur. Bahkan Armanus atau Romano tertawan. Ya. Ini bukti bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Nabi SAW, umat ini tidak dihancurkan oleh musuh. Umat ini tidak dihancurkan oleh musuh. Dan Armanus tertawan oleh bangsanya sendiri. Jadi ada bangsa Romawi yang jadi budak, kemudian dia masuk Islam, ditawan oleh budak ini. Budak menawan seorang raja. Allah ingin menunjukkan kebesaran kaum muslimin. Ya, diseret, diserahkan kepada Alif Arsalan. Kemudian dipukul dia sampai 3 kali sampai jatuh. Kemudian Alif Arsalan mengatakan, kira-kira di dalam pikiranmu ini apa tentang saya? Kata si raja kafir ini mengatakan, kalau mungkin Anda mengarak keliling kota, Anda karak keliling kota. Kalau enggak, ya mungkin Anda akan membunuh saya. Adapun pilihan ketiga, Anda membebaskan saya dengan uang tebusan, enggak mungkin. Apa kata Alif Arsalan? Justru yang ketiga itu yang saya akan lakukan. Jiwa kesatrianya luar biasa. Justru yang ketiga itu yang saya pilih. Silahkan suruh pasukan Anda atau keluarga Anda menebus Anda, saya akan bebaskan. Terdiam. Sudah kecewa mengumpulkan bala tentara bertahun-tahun, hatinya pun diinjak-injak oleh kaum muslimin. Seorang kesatria kalau dibunuh selesai dia. Enggak. Justru saya akan membebaskan Anda.
Bagaimana kondisi hatinya? Semakin hancur itu. Nah, kemudian akhirnya mereka dibebaskan. Setelah ditebus oleh bangsanya, kemudian diantar sampai di depan bentengnya, kemudian dibebaskan. Ternyata di dalam bentengnya si raja yang sudah effort ya bertahun-tahun untuk menghancurkan kaum muslimin dikhianati, sudah dikudeta di bentengnya. Ya, maka kita bisa bedakan bagaimana sikap kaum muslimin dan orang kafir. Banyak pelajaran di kisah ini. Doa, kemudian jiwa kesatria kaum muslimin. Ya, bagaimana hatinya orang kafir. Kemudian salah satunya adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikabulkan oleh Allah. Allah tidak akan menghancurkan umatnya. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dha. Ya. Sampai sebagian dari mereka menghancurkan yang lainnya, wa yasdi ba'duhum ba'dha, atau menawan bagian satu pada bagian yang lainnya. Nah, berikutnya. Insyaallah kita baca dalil-dalilnya dulu, adapun masalah itu insyaallah di pekan yang akan datang sambil ada perincian tentang dalilnya. Nah, ثم قال رواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. Diriwayatkan oleh Al-Barqani di dalam sahihnya wazada, dan beliau menambahkan wa innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin, dan sesungguhnya yang aku khawatirkan, kata Nabi SAW, atas umatku adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, yaitu dai-dai penyesat umat. Wa idza waqa'a alaihimus saif, dan apabila pedang telah terhunus, ya, artinya adalah pertumpahan darah sudah dimulai pada umatku, lam yurfa' ila yaumil qiyamah, tidak akan terangkat lagi. Artinya tetap ada pertumpahan darah. Walaupun tidak sampai habis umat ini, tetap ada pertumpahan darah. Dan pertama kali pedang ini terhunus, terjadi pertumpahan darah adalah pada masa Umar ibn al-Khattab. Ya, pada masa Umar ibn al-Khattab, dan kita bisa lihat tidak berhenti. Pada masa Utsman dibunuh juga, Ali juga demikian. Kemudian terus berlanjut sejarah-sejarah yang kelam di masa kaum muslimin. Wala taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Dan tidaklah terjadi hari kiamat, ini adalah titik poin dari judul bab. Wala taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai, ya, umatku berbuat syirik kembali. Sampai umatku berbuat syirik kembali. Ini menunjukkan judul bab benar, ya, dan menunjukkan bantahan orang musyrikin pada zaman ini mengatakan tidak ada lagi kesyirikan. Wa hatta na'budu fi'amun min ummati al-awthan, dan sampai sebagian besar dari umatku, ya,
menyembah berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzdzabun. Dan nanti akan ada di umatku ada 30 pendusta. 30 pendusta. Kulluhum yaz'um annahu nabi. Semuanya mereka mengaku dirinya nabi. Wa ana khatamun nabiyyin. Sementara saya adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelahku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah. Dan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berada di atas hak dan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadhurruhum man khadhalahum. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menghina mereka. Wala man khalafahum, atau orang-orang yang menyelisihi mereka, hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah ajal. Imma ajal individu, baik ajal individu itu seseorang menemui ajalnya, atau ajal umat ini. Kapan ajal umat ini? Hari kiamat nanti atau kapan? Sampai datang angin yang berhembus, kemudian seluruh kaum mukminin diwafatkan. Tertinggal orang-orang yang buruk. Nah, insyaallah penjelasan secara rinci dalil berdalilnya terdapat pada masail. Kita akan bahas kesempatan yang akan datang biidznillahi tabaraka wa taala. Sekarang tafadhal jika ada yang mau ditanyakan. Nah. Terkait yang tadi Ustaz sampaikan sebelum Isya. Terakhir Ustaz. Apakah ada permintaan dari takmir yang masalah maulid? Enggak, masalah maulid tadi sore saya sampai, kemudian ada acara, biasanya ada TPQ, kemudian anak TPQ dikumpulkan dan ada beberapa orang anak muda kumpul bicara masalah tadi. Apa? Bacaan sirah. Ya. Soalnya terkait dengan kejadian yang tadi di grup WA, mungkin yang ikut grup Ustaz Pak Dokter Jauzi yang share plus musik itu, Pak Imam waktu Jabrian dengan saya itu mengatakan kalau di grup di jamaah sini kan masih campur Ustaz. Ada yang NU, ada WA yang tidak ada NU, ada yang Muhammadiyah, yang ada yang Muhammadiyah nggak jelas, ada yang mu'alaf campur. Artinya ketika menyampaikan di kajian itu apakah disampaikan oleh permintaan dari takmir atau memang inisiatif Ustaz? Khawatirnya kan ada yang tersungking. Nah, tadi murni inisiatif saya. Awalnya babnya Iqtisad fi Sunnah bertepatan Rabiul Awal, kemudian ada peristiwa tadi sore itu. Akhirnya ya semangat tadi saya sampaikan pakai bismillah dulu, sebutkan surat Al-Asr dulu, tawassaw bil haq. Ya, supaya enggak tersungking tadi. Mungkin tersinggung tapi. Ustaz, sekali lagi. Nah, cara membantah mereka yang melakukan bid'ah maulid. Kalau kita kan mungkin kalau paham bahwa 12 Rabiul Awal itu memang sebagian besar ulama meyakini secara pasti bahwa itu adalah hari wafatnya Rasulullah. Karena Rasulullah waktu itu sudah terkenal, sahabat sudah mengetahui dan berada di sekeliling mereka. Sementara kalau hari lahirnya kan Rasulullah belum terkenal, Ustaz. Cara membantahnya itu gimana, Ustaz? Membantah orang yang melakukan maulid. Artinya bahwa 12 Rabiul Awal itu ya buatan Yahudi, bin Saba. Mestinya cara membantahnya itu berdasarkan sejarah itu gimana, Ustaz? Ya, kita mengatakan membantah secara ilmiah ini berlaku pada orang-orang yang memang mau berpikir. Tapi kalau orang-orang yang ya sekedar ikut-ikutan, kita mau bicara ilmiah agak susah juga. Maka cukup kita katakan bagi orang-orang yang ikut-ikutan bahwasanya
monggo jenengan mengamalkan apapun, tapi jenengan kembalikan ini sesuai dengan 2 kalimat syahadat atau enggak. Seperti tadi saya katakan, kita kan Islam, kita kan mengaku Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad. Lah kalau sebuah ibadah Allah enggak memerintahkan, Nabi Muhammad enggak memerintahkan, kira-kira nanti pertanggungjawaban di hari kiamat bagaimana? Itu aja sudah yang paling mendasar sudah, paling mendasar. Kalau kita mau ajak mereka bicara sejarah, kemudian nanti belum lagi membahas dalil, kayaknya berat. Kita sentuh pelan-pelan dari ini nggak ada contohnya, gitu aja. Ini nggak ada contohnya. Dan pertama kali yang menjalankan ini adalah orang-orang Syiah. Nah, wallahu a'lam. Ya. Indonesia. Ini tafadhal. Jadi terkait ini fitnah-fitnah kaum muslim yang ada di internal kaum muslimin, juga menindaklanjuti bahwa besok umat muslim itu akan bersatu di akhir zaman. Sementara pemurni sunnah itu sudah berabad-abad, namun yang terjadi perpecahan yang semakin besar. Lalu bagaimana mungkin ini besok akan bersatu? Itu yang pertama. Kedua, apa hikmahnya? Kenapa kok musuh Islam hanya orang kafir, bahkan di dalam Islam sendiri itu banyak musuhnya, dan bahkan itu lebih dikhawatirkan oleh Nabi dalam hadisnya. Baik. Yang pertama, di akhir zaman kaum muslimin akan bersatu memusuhi orang Yahudi. Baik. Pemimpinnya siapa? Imam Mahdi. Disebutkan atau tidak ciri-ciri Imam Mahdi? Hah? Nah, namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Yang disebutkan bahwasanya Imam Mahdi oleh para ulama, aqidatuhu aqidatus sahabah. Akidahnya Imam Mahdi ini akidahnya para sahabat. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus khalifah atau memilih seorang khalifah pertama melainkan dari suku Quraisy, dan dia dari suku Quraisy. Yang kedua ada alamin hajin nubuwah, dan dia di atas manhaj kenabian, di atas manhaj kenabian. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani salah satunya dan para ulama yang lainnya menyebutkan kaum muslimin yang berada di bawah Imam Mahdi tersebut adalah mereka yang bermanhaj salaf, mereka yang bermanhaj sahabah, aqidatuhum aqidatus sahabah. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Dan munculnya di mana Imam Mahdi? Hah? Di Ka'bah mah? Itulah Isa itu. Ya, di Ka'bah. Antum lihat saat ini Ka'bah atau Mekkah dan Madinah memurnikan sunnah atau tidak? Dan yang memusuhi mereka siapa? Mubtadi'in, orang-orang yang berbuat bid'ah atau orang-orang musyrik. Ya. Maka yang berada di bawah Imam Mahdi mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, tadi apa yang kedua? Hikmah. Kenapa kok harus ada fitnah di internal muslim sehingga kita itu hanya hati-hati kepada kafirin tapi juga kepada Taib. Ya, ini juga yang disebutkan ya. Salah satu syubhat yang disebutkan, mengapa kok sibuk menyalahkan kaum muslimin? Kenapa tidak fokus kepada mengislamkan orang kafir? Ini sebenarnya logika saja. Kita abaikan ini, kita cari analogi itu. Seorang kepala keluarga mengurus rumah tangganya atau rumah tangga orang lain? Kenapa? Bukankah rumah tangganya orang lain itu lebih cocok untuk diperhatikan? Tidak. Yang dari dalam dulu. Ya, ketika kaum muslimin yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq,
Bukan surat At-Talaq, surat At-Talaq, surat At-Tahrim. Dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah. Siapa yang selamatkan dulu? Diri. Kemudian keluarga kita dari api neraka. Allah tidak katakan selamatkanlah orang kafir dari api neraka, tidak. Kita dan keluarga kita. Kemudian Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah kepada siapa? Kepada keluarganya dulu. Kepada keluarganya dulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan wahai Muhammad kepada keluarga terdekatmu dulu. Keluarga terdekatmu dulu. Kemudian secara logika lagi, jika kaum muslimin tidak dibenahi dengan utuh atau dibenahi semuanya, termasuk apa yang terpenting akidahnya, diselamatkan dulu. Fokus kepada memasukkan orang kafir ke Islam. Cukup dengan memaksa orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, selesai. 2 kalimat syahadat ucapnya masuk Islam sudah. Nanti dia keluar lagi nggak tahu kita melakukan syirik, tidak. Maka yang paling benar adalah membenahi kaum muslimin dulu secara kafah sampai utuh. Maka ini dalam proses ini insya Allah menjadi ketertarikan non muslim untuk masuk ke dalam Islam. Seandainya ini diabaikan, pembenahan dari dalam diabaikan, kita ngajak orang kafir ngelihat ke dalam, loh nggak ada bedanya, itu ke kuburan, saya kepada kuburan juga, itu nyembah patung, saya juga nyembah patung, nggak ada bedanya. Ketika mungkin kita mengabaikan dulu dakwah kepada orang kafir, tapi dakwah membenahi orang muslim dulu, sampai benar ini menjadi ketertarikan khusus orang kafir. Oh masya Allah, ternyata begini ya orang muslim. Hakata, wallahu a'lam. Tapi secara fakta kan memang semakin ke belakang yang benar-benar salaf itu semakin sedikit. Padahal itu dakwahnya sudah beratus-ratus tahun. Sementara yang bid'ah haul-haul di mana-mana. Apakah ilmu yang sekian ratus tahun itu tidak percaya atau gimana? Apalagi misalnya nanti Imam Mahdi turun, kira-kira apa mubtadi'in, apa yang nggak ikut Imam Mahdi langsung dikafirkan seperti itu? Kan dampaknya ke situ. Nah, adapun jumlah ahlus sunnah itu sedikit, ini sudah sunnatullah. Ini sudah sunnatullah ditunjukkan di dalam nas, baik Al-Quran maupun sunnah. Contohnya hadis iftiraqul ummah, umat Islam terbagi 73, yang ahlu sunnah 1. Ya, yang ahlu sunnah 1. Jadi golongan yang sedikit ini sudah sunnatullah. Ya, jika antum mengkhawatirkan jumlah yang sedikit ini, bagaimana nanti ketika berada di bawah Imam Mahdi? Apakah mereka mampu menghadapi jumlah yang banyak begitu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ketika Imam Mahdi itu muncul, ahlul bid'ah jadi sadar. Oh iya, ternyata di golongan mereka Wahabi ternyata Imam Mahdinya. Tak ikut sana. Artinya yang 72 itu hilang, tinggal satu aja. Iya, nanti semuanya berada di atas minhajun nubuwah, jadi satu. Dan mereka orang-orang ahlul bid'ah yang tidak mengikuti ini, mereka mengikuti Yahudi. Mereka pasti mengikuti Yahudi. Jadi 73 itu, yang 72 akhir zaman hilang semua. Hilang. Tinggal satu. Berada di bawah satu kepemimpinan. Nah, Khawarij mengikuti Dajjal. Khawarij disebutkan akan mengikuti Dajjal, ya. Tapi Khawarij itu kan tidak ke dalam 72 kan? Masuk 72. Umatnya Nabi juga. Nah, iya. Berarti masih Islam masih.
Masih Islam. Tapi akhir zaman kafir mengikuti Dajjal. Mengikuti Dajjal. Ini manhaj salaf ini tidak akan hilang sampai datangnya Imam Mahdi dan Nabi Isa. Iya. Sampai angin datang itu berhembus setelah Nabi Isa itu. Angin datang kemudian seluruh kaum mukminin meninggal dunia. Nah, ya. Lagi. Ini maksudnya gimana? Wala taqumus sa'ata hatta hakun min ummati musyrikin. Hayyun ya. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai umat Islam ini masih berbuat syirik. Itu menunjukkan bahwasanya perbuatan syirik ini masih ada sampai hari kiamat. Perbuatan syirik senantiasa masih ada. Ini kan bantahan untuk orang-orang musyrik yang mengatakan kesyirikan pada zaman ini nggak ada. Nggak usah dakwah tauhid, nggak usah nuduh orang syirik. Kesyirikan sudah nggak ada. Ini dibantah oleh hadis ini, kata Nabi tidak akan tegak hari kiamat melainkan kesyirikan masih dilakukan. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana membantah orang-orang yang bilang begitu kalau kesyirikan itu sudah nggak ada? Terus kita lebih baik beribadah yang nggak boleh itu syirik, itu bid'ah ini. Bagaimana membantah seperti itu? Kalau membantah seperti itu, berarti kan orang tersebut tidak mengerti kaidah syirik, batasan syirik. Kan begitu. Kita boleh menyebutkan dalil itu menunjukkan kesyirikan masih ada. Kalau Anda menganggap kesyirikan sudah enggak ada, berarti Anda belum paham tentang syirik. Ya. Buktinya dalil-dalilnya menyebutkan kesyirikan masih ada. Kalau Anda tidak paham syirik, antum silahkan join grup mulazamah. Gitu. Nanti bisa dibawakan dalil ini. Iya bisa. Kalau mengaku dia kesyirikan udah nggak ada. Gitu. Iya bisa, bawakan dalil itu. Itu wala taqumus sa'atu, jelas itu. Wala taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati al-musyrikin. Mungkin yang dimaksud akhuna itu kesyirikan yang cuma dalam hati, atau kesyirikan itu urusan dalam hati aja gitu Ustaz. Jadi di luar itu ya masalah, kalau masih tetap sholat tapi kalau hatinya nggak syirik ya nggak apa-apa gitu Ustaz. Gimana? Maksudnya istilahnya kalau perihal musyrik atau enggak itu ya perkara hati aja gitu, meskipun kita di kuburan atau apa, gitu. tergantung hatinya gimana. Gitu ya. Jadi kita jelaskan kepada mereka bahwasanya dulu di Ka'bah itu ada 360 patung yang nggak niat berbuat syirik orangnya. Apa tujuannya? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi prakteknya melakukan demikian dihukumi oleh Allah syirik. Antum bisa bawakan ayat itu yang di Az-Zumar. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ini niatnya enggak beribadah kepada asnam wal authan, tapi untuk menjadikan zulfa, syufa'a indallah, hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Tidak cukup niat baik saja dijadikan hukum hak dan batil, melainkan harus diiringi dengan perbuatan yang benar juga. Nah, wallahu a'lam. Cukup. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.